Selamat datang ya di channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang klik video ini karena hari ini kita mewawancarai seorang teman lama, seorang yang menurut saya banyak sekali memberi inspiratif. Namanya adalah Rahmat Ridani SPD. Beliau merupakan seorang guru. Sekarang statusnya ya sekarang guru pendidikan jasmani. Wah, luar biasa teman lama. Salam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Anak, keluarga gimana nih? Anak keluarga juga alhamdulillah sehat semua. Apalagi di saat ini ya. Uh-uh. Ya kita social distancing aja sih di rumah aja. Uh-uh. Ya sama ya situasi kita. Saya sedang berada di rumah. Itu kayaknya kelihatannya di rumah ya. Gimana? Di rumah aman. Sekarang situasi lagi panas nih Di cuaca di rumah. sini. Iya di ruang tamu nih. Cuman tadi habis sip itu, sip kerjanya sip kan ke sekolahan tuh pakai sip sekarang. Oh, masih kerja? Masih, cuman pakai sip. Jadi gimana? Jadi perharinya tuh pakai piket 2 orang. 2 orang satu harinya itu 2 Piket? orang sekolah. Mm-mm. Cuma piket atau ada pembelajaran di sekolah? Cuman piket. Nah jadi cuman jaga sekolahan, siapa tahu ada tamu atau apa gitu, jadi itu aja, nggak ada yang dikerjakan juga. Mm-mm. Ngomong-ngomong sudah lama nih kita nggak ketemu nih. Berapa lama ya? Lama banget ya kayaknya, udah 6 sampai 7 bulan kayaknya nih. Wah, apalagi tambah sekarang ya wabah COVID ya. Aduh, ini sudah mau keluar rumah kemana-mana susah. Apalagi mau ketemu teman-teman nongkrong lah sebatas sharing sudah nggak bisa lagi. Cuman sekarang statusnya karena work from home kita akhirnya bekerja di rumah. Jadi agak susah bagi orang-orang yang belum bisa melakukan aktivitas di dunia internet ya istilahnya. Jadi bagaimana situasi sekarang di sana? Apakah pembelajaran yang tidak aktif di sekolah tadi bisa diganti dengan pembelajaran di internet atau bagaimana nih? Nah kalau nya di sekolahku itu ya, rata-rata Mm-mm. anaknya itu orang tuanya nggak apa-apa, nggak punya HP. Nah jadi Iya. parahnya di situ. Kalau orang tuanya punya HP kan bisa dipinjamkan ke anaknya Heeh. biar bisa pembelajaran online. Nah, Heeh. jadi karena tidak ada punya HP, jadi kalau untuk penjas itu saya kasih sedikit masukan buat anak-anak agar di masa Covid ini untuk melakukan olahraga lah sedikit-sedikit di rumah dengan cara pemanasan atau lari-lari kecil, cuman tidak boleh berteman banyak, jadi cuman dilakukan secara individu. Oh, di mana? Di dalam rumah atau di lingkungan? Bisa di dalam rumah atau bisa juga di halaman rumahnya ya, sekitaran jam 9 sekalian berjemur juga kan, sebelum libur sekolah itu udah saya kasih pengetahuan seperti itulah. Oh, itu dalam bentuk penugasan apa cuman himbauan agar aktif seperti itu? Lebih kepada himbauan. Jadi tidak ada Nah lebih tidak ada kepada penugasan sama himbauan. sekali ya? Kalau penugasan tidak ada sama sekali. Nah jadi kalau penugasan itu kontrolnya susah karena anak-anak sudah 1 bulan sebelum bulan puasa itu sudah libur. Nah, ditambah puasa jadinya 2 bulan. Jadi kalau dikasih tugas kan mereka nggak punya HP, jadi 2 bulan itu miskomunikasi lah. Hmm. Oke, ini untuk teman-teman tahu bahwa Pak Dani ini merupakan guru sekolah dasar. Nah, artinya memang secara tidak langsung kalau di daerah-daerah tertentu anak-anak umur sekolah dasar ya pasti tidak jarang yang mempunyai handphone. Tidak mau menutup kemungkinan juga kalau memang orang tua yang kurang mampu
ya pasti ada, walaupun ada handphone mungkin juga handphonenya yang tidak bisa mencakup jaringan terlalu luas di daerah kan, jaringan agak susah nih. Nah, untuk antisipasi ke depan ini kira-kira menurut Pak Dani bagaimana nih? Untuk pembelajaran atau Ya, apa nih? untuk pembelajaran sekarang kan ini agak musim-musim susah nih pembelajaran nih. Kita juga susah ngontrol anak gimana untuk perkembangan, termasuk khususnya pendidikan jasmani ini bagaimana, Pak? Untuk pendidikan jasmani, ya perkembangan dari himbauan saya tadi ya, tentang olahraga apa yang mereka lakukan, mungkin nanti pas waktu masuk sekolah bisa saya gali. Ya, apa aja sih olahraga yang mereka lakukan di rumah? Mm-mm. Apakah olahraga yang berat atau ringan atau cuman pemanasan kecil? Mm-mm. Nah, itu yang bisa nanti dimasukkan pembelajaran. Mm-mm. Mereka bisa bercerita nanti. Nah, lewat situ kita bisa masukkan penilaian juga. Oke, oke, oke. Sekarang nih kita lagi nyantai-nyantai ya. Sebenarnya saya bro nggak terlalu banyak sih pengen mengetahui gimana sih seorang guru olahraga atau guru pendidikan jasmani yang sering disebut sekarang ini melakukan aktivitas. Tapi kalau di kota besar ya mungkin bisa diatasi lah dengan beberapa cara. Tapi kalau mungkin di daerah terpencil itu berasa kebingungan kayaknya menurut saya pribadi. Kira-kira Rasa eh gabut ya, iya, kayak bahasa orang sekarang itu gabut ya. mau menerapkan pembelajarannya tapi susah dengan cara seperti ini. Kita sudah physical distancing ini, saya dengan tetangga sudah tidak Ya, terlalu aktif. Jadi bagaimana kita bisa melihat ya, berpikir bagaimana tindakan seorang guru pendidikan ini terhadap murid-muridnya yang saat ini. Apalagi kemarin-kemarin ada juga himbauan pemerintah untuk jangan memberikan tugas terlalu banyak. Jadi ada rasa kasihan. iya, iya, iya. Ada tuh video yang nangis tuh, anak-anak tuh yang nangis tuh. Itu Kebanyakan tugas ya. viral, viral, viral. Iya, viral itu. Waduh, parah. Itu kan. Ya, tapi kadang di rumah juga orang tua agak kesulitan. Kalau memang dari himbauan sekolah tidak ada pelimpahan tugas, karena basicnya orang tua bukan pendidik, akhirnya orang tua kadang kemana-mana pembelajarannya untuk meningkatkan pengetahuan anaknya. Makanya kebanyakan anak-anak sekarang sudah bosan, bosan, bosan. Apalagi katanya ada hashtag orang tua di rumah lebih kejam daripada guru di sekolah. Ngomong-ngomong pada ini Iya. udah berapa tahun nih ngajar? Oh iya, ngajar. Untuk ngajar sendiri, ini aku baru balik lagi ngajar nih dari 2018, Heeh, aku ngajar lagi sampai sekarang. iya. Yang awalnya sempat juga ngajar waktu lulus kuliah itu 2011-an lah. Heeh. Ketika lulus kuliah itu langsung ngajar selama 2 tahunan juga. Nah, jadi sempat melalang buana dulu nih, cari pengalaman di luar. Jadi dari 2011 sampai 2013 itu ngajar, terus cari pengalaman lagi di luar, berhenti ngajar, cari pengalaman di luar, terus mungkin udah banyak pengalaman lagi, masuk lagi, kembali lagi mengajar di tahun 2018 sampai sekarang. Sebenarnya ya saya tahu sih sepak terjangnya Pak Dani ya. Cuman banyak sekarang guru-guru honor ya, istilahnya guru-guru honor itu, apalagi yang baru baru lulus kuliah, mereka mencari pekerjaan, eh, ada yang beberapa orang sanggup, ada yang tidak. Sekarang lebih mati lagi. Sudah bekerja sebagai honorer, dapat gajinya sedikit, mereka tetap semangat. Sekarang Covid malah tidak ada pekerjaan sama sekali. Oh iya, itu kalau honor sendiri ya, kalaunya honornya itu honor daerah, yang honor yang Heeh, dibayar oleh pemerintah daerah itu lumayan lah, heeh. masih dibayarkan walaupun ada pemotongan kisaran 5% untuk covid ini. Tapi yang masalah, permasalah yang sangat besar itu pada honor
komite, honor komite sekolah. Nah itu sangat berdampak sekali bagi mereka. Oh jadi sementara guru honor tetap di honor walaupun tidak mengajar sama sekali? Iya, untuk daerah di Batola sih, Mas. Iya. Sebut merek. Ya, memang ada sih saya beberapa kali dengar ada beberapa sekolah yang memang ya sudah karena eh, sekolah tidak aktif ya guru honornya dirumahkan karena memang tidak ada aktivitas sekolah juga memang merasa kesulitan membayar karena memang ada beberapa aturan yang mungkin tumbang tindih sehingga ada beberapa eh, lulusan di perkuliahan ini yang mengajar ikut membantu mereka di stop ya asalnya dirumahkan karena memang sosial sekarang agak susah lagi di zaman COVID seperti ini. Nah, ini baik apa saran Pak Dani bagi guru honorer yang mau baru meniti karir? Ada saran nih. Iya, bagi guru honorer ya, pesan saya buat guru honorer yang baru meniti karir atau baru lulus dari kuliahnya, kemudian honor, uh, kayaknya lebih kepada hati sih, lebih kepada hati. Jadi jika hatimu ingin mengabdi untuk negara, kamu silahkan setelah kuliah lanjutkan honor. Namun kalau ekspektasinya lebih kepada materi ya, kalau habis kuliah ekspektasi lebih kepada materi, silahkan mau bisnis boleh atau mau ke perusahaan-perusahaan swasta boleh. Kalau lebih kepada materi ya itu sih saran aku. Oh, berarti memang kita berasal dari hati ya, kemauan ya. Kalau memang mau terjun di dunia pendidikan ya mau tidak mau meniti dari awal walaupun gaji sedikit ya kita anggap sebagai pengalaman dulu ya meniti karir. Iya, pengalaman itu berharga sekali ya, apalagi habis kuliah kalau ilmunya tidak diasah itu nanti ibaratnya sebuah pisau itu nggak diasah ya jadinya tumpul. Iya banyak sih saya dengar beberapa lulusan itu yang memang stop dulu katanya mau istirahat dulu tahu-taunya sampai sekarang sudah ubah haluan nggak kesana lagi. Emang susah ya, susah sekali di zaman era 4.0 apa kata orang itu 4.0 4.0 udah nih. Kita nih mau menuju jadi nih harus nih. Kreatif Tuh harus kreatif. 5.0 ya 5.0 ya 5.0 dituntut harus kreatif sih di 2020 ini. Tapi memang beberapa lulusan yang saya lihat sekarang kayaknya lebih kreatif. Mereka lebih berani melakukan sesuatu atau tindakan besar baik di masih akhir-akhir mereka kuliah itu sudah banyak sih apa namanya mereka mau berkembang, bahkan masih ada semasa kuliah mahasiswa yang pekerja sampingan dan lain. Itu menurut saya ya lumayan hebat ya timbang yang dulu-dulu ya zaman-zaman kita lah misalnya itu ya udah kalau kuliah ya kuliah, apa mungkin itu karena lowongan pekerjaan atau apa ya saya kurang mengerti. Tapi zaman dulu ada tapi tidak banyak seperti sekarang. Sekarang itu anak-anaknya sudah mulai survive gitu, dia mau berkembang, lulusannya juga siap saing, cuman tidak semua itu ya jadi pertimbangan juga. Kira-kira menurut Pak Dani nih sebaiknya sampingan itu perlu atau enggak sih sebenarnya? Sampingan dari mengajarkah ini? Sampingan dalam pengertian kita mencari penghasilan atau gaji. Gaji di luar dari guru atau gimana? Apapun. Gurunya tetap jalan atau di luar juga kerja? Sampingan. Jadi
pekerjaan utama itu tetap, apapun itu, apakah perlu seseorang itu mencari gaji atau penghasilan sampingan? Apakah perlu di zaman sekarang ya? Zaman sekarang penghasilan sampingan itu gimana ya? Kalaunya iya tadi kembali lagi, kalaunya itu orang lebih mengarah ke materi, cari materi ya. Mungkin sampingan itu sangat dibutuhkan dan dia harus kreatif. Berarti kalau memang dari hati ya, apakah tetap di sana atau nggak boleh sampingan atau bagaimana, Pak? Kalau dari hati ya, kalau dari hati dia mengabdi untuk negeri ya, dari hati. Memang pahit juga, pahit. Memang hidup harus berjalan terus sih, hidup harus berjalan terus. Dia tidak akan bisa bertahan kalaunya hanya berharap dari honor komite tadi atau dari honor sekolah saja, nggak bisa bertahan hidup kayaknya. Ya pahit lah, pokoknya di angka 250 ribuan itu kisaran segitu. Lain halnya kalau dia itu honor daerah yang honor memang digaji dari kepala daerah tersebut. Itu lumayan bisa bertahan hidup, untuk bertahan hidup aja loh, untuk bertahan hidup. Tapi untuk lebih itu harus sampingan juga. Kembali lagi harus sampingan. Apa kayak cari bensin tuh, jual bensin banyak, sampingan banyak. Mau jadi reseller kayak atau di ojek online juga bisa kan, banyak sekarang. Kalau di kota ya, kalau di kota banyak sampingan, banyak. Ini kan zamannya memang harus kreatif ya. Makanya saya berpikir kadang kayaknya pekerjaan utama itu nggak terlalu bisa menghasilkan sesuatu yang diinginkan atau diharapkan ke depannya. Tapi kalau mau terus berjuang lebih bagus itu sampingan itu diperlukan, apapun yang memang tidak sudah pasti wajib tidak mengganggu pekerjaan yang utama. Pesan-pesan nih buat yang nanti nonton video ini apa nih, Pak? Pesan untuk buat yang nonton video ini pastinya ya banyak itu yang nonton pastinya guru penjas atau lulusan dari Fakultas Pendidikan Jasmani ya, pastinya banyak ya. Saran buat mereka, hidup harus berjalan terus, lakukan yang terbaik dan tetap di jalan Tuhan. Oke, terima kasih Pak ya. Mungkin penutup dari saya, semoga apa yang kalian dengar atau kalian lihat dalam video ini, saya hanya ingin memberikan pengetahuan tentang situasi sekarang, bagaimana seorang guru khususnya pendidikan jasmani melakukan beberapa treatment. Saya juga sudah menanyakan beberapa teman-teman saya yang statusnya sebagai guru pendidikan jasmani. Jawabannya bermacam-macam. Ada mereka melakukan memberikan tugas-tugas fisik yang memang harus diturutin oleh anak-anaknya. Tugasnya juga bisa dikumpul melihat video-video. Tetapi saya lihat hanya terjadi pada kota-kota besar yang memang fasilitas internet itu mendukung, tapi di teman-teman yang di daerah itu hampir 80% itu tidak bisa berkutik, karena memang ya apa boleh buat, tugas tetap diberikan tapi ya pemantauan tidak ada. Bahkan menurut saya lebih bagus ya sudah lebih baik memberikan himbauan agar anak-anak jangan terlalu banyak tugas, sehingga apa yang mereka lakukan itu dapat berguna, bisa di rumah dengan orang tuanya dan lain-lain kan. Jadi kalau dari segi penugasan jurusan di pendidikan jasmani ya sebagai mata pelajaran disesuaikan di daerah tertentu. Kalau daerahnya bisa
dengan menggunakan penugasan fisik, baik itu melihat video dan lain-lain, apalagi dengan video conference seperti kita nih Pak ya. Kalau muridnya Iya. bisa, wah sungguh lumayan. Tapi kalau di daerah ya sudah, mungkin harus disesuaikan di daerah masing-masing. Oke, terima kasih kalian yang sudah nonton video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.